Assalamualaikum, sahabat hebat. Salah satu sisi positif masa pandemi ini adalah pastinya kalian memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan ketika kondisi normal. Oleh karena itu, manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengasah potensi kalian ke arah yang lebih baik. Kali ini Kasobi Channel akan collab dengan Kak Adi Kuntoro. Di BKB Nurul Fikri, selain pengajar hebat, kelebihan beliau adalah selalu berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan soal matematika. Dan dia tidak pernah mengeluh pada setiap amanah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada kesempatan kali ini, Kak Adi akan mengulas tentang vektor. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adi Kuntoro. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang vektor bagian terakhir, bagian ketiga dari 3 pembahasan, yaitu tentang vektor proyeksi. Ya, sebelumnya saya ingin mengulang yang pertemuan sebelumnya, ya, tentang perkalian 2 vektor dan panjang vektor. Ya, karena ini banyak digunakan waktu membahas bab vektor proyeksi. Jadi kalau ada vektor A x1 y1 z1 dan vektor B x2 y2 z2, maka yang dinamakan A dot B, A kali B adalah X kali X ditambah Y kali Y ditambah Z kali Z. Jadi ini hasilnya bukan vektor tapi skalar, ya. Sedangkan yang ini namanya panjang vektor. Panjang vektor A ini tinggal dikuadratkan lalu dijumlahkan, hasilnya diakarkan. Panjang vektor B juga begitu, caranya sama, ya. Ya, sekarang kita langsung ke pembahasan tentang vektor proyeksi. Ini sudah saya gambarkan. Ini ada vektor A, lalu ini vektor B. Nanti proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah di sini letaknya, vektor C. Ya. Jadi kan kalau proyeksi itu di apa namanya nih? Jatuhkan tegak lurus gitu ya, istilah gampangnya. Inilah namanya vektor C, ya. Vektor C yaitu proyeksi vektor A pada vektor B. Vektor A pada vektor B. Itu namanya vektor C. Sedangkan ini namanya panjang karena ada seperti harga mutlaknya. Panjang vektor C. Ini panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Ya. Sekarang saya ingin membuat rumus yang ini dulu, panjang proyeksi vektor A pada vektor B, ya. Kita ingin mencari panjang C-nya ini, ya. Kita tahu kalau di dalam rumus trigonometri, ya, nilai cos adalah samping bagi miring, ya, tapi panjangnya. Jadi ini panjang C dibagi panjang A, itu nilai cos theta. Panjang C dibagi panjang A, panjang vektor A, ya. Sedangkan pada pembahasan sebelumnya nilai cos theta dalam rumus vektor itu adalah A kali B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, ini sama-sama cos, ya. Tinggal kita samakan. Jadi kesimpulannya panjang C dibagi panjang A itu sama juga dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Ini sama-sama A, mati, ya habis dibagi. Maka inilah
nilai panjang vektor C, ya. Panjang proyeksi vektor A pada vektor B, ya. Saya tuliskan lagi, panjang vektor C-nya adalah A dot B dibagi panjang B. Nah, seperti ini rumusnya, ya. Rumus panjang proyeksi. Yang kedua, selain rumus panjang proyeksi, akan saya urai lagi rumus proyeksinya, vektor proyeksinya, ya. Jadi C itu adalah vektor proyeksi, dikurang ya. Jadi C itu adalah vektor proyeksi. Nah, vektor proyeksi A pada B. Kalau saya gambarkan lagi, ini vektor A, ini vektor B. Nah, disinilah vektor C-nya. Kita ingin mencari vektor C yang diketahui vektor B-nya, ya. Jadi dia adalah dua vektor yang segaris. Nah, jadi rumusannya adalah mencari vektor C-nya adalah panjang C dikali vektor satuan dari B, karena ingin arahnya yang searah dengan vektor B, ya. Kita tahu vektor ini adalah lambang dari vektor satuan. Vektor satuan dari B, ya. Nah, rumusnya adalah sedangkan ini panjang C ini rumusnya A kali B dibagi panjang B. Sedangkan vektor satuan rumusnya adalah vektor B dibagi panjang B. Kita tahu kalau A kali B skalar, panjang B kali panjang B juga skalar. Yang vektor cuma B-nya, ya. Jadi rumusannya A kali B, panjang B bagi panjang kali panjang B adalah panjang B kuadrat. Nah, ini skalar hasilnya. Baru nanti hasilnya dikalikan dengan vektor B. Nah, ini rumus dari vektor proyeksi, ya, A pada B. Hanya dua rumusnya, dan yang sering diujikan di tes PTN itu biasanya yang ini, ya, panjang proyeksi vektor A pada B. Jadi A kali B dibagi panjang B. Bisa dilihat soalnya problem set 1 nomor 3. Jika vektor M merupakan vektor proyeksi B pada A. Jadi M itu adalah vektor proyeksi B pada A, di mana B-nya adalah I-nya X plus 4, lalu Y-nya 3X, ya. Lalu K-nya nggak ada, tapi kedua vektornya tidak ada K, bisa cuma unsurnya X sama Y saja. Dan vektor A-nya I-nya X, lalu J-nya X-2. Maka nilai X yang memenuhi panjang M sama dengan 3 kali panjang vektor A. Berapakah nilai X-nya? Ya. Kita tahu kalau M itu adalah vektor proyeksi. Nah, ya, vektor proyeksi. Sedangkan di sini itu panjang. Jadi kalau di teruskan adalah panjang vektor M, yaitu panjang vektor proyeksi B pada A, ya. Kalau ini kan A pada B, A kali B dibagi panjang B. Kalau ini B pada A, ya. Jadi saya tulis lagi, panjang vektor proyeksi B pada A, ya, panjangnya rumusnya adalah B kali A dibagi panjang A, ya, dibagi panjang A. Kenapa? Karena proyeksinya terhadap A.
Kalau proyeksinya terhadap B dibagi panjang B, ya, dikali 3 kali vektor A. Ya, ini kalau dikali silang, maka B kali A sama dengan 3 kali panjang A kali panjang A kuadrat. Ya, kalikan aja B kali A, X kali X ditambah Y kali Y, unsur X ditambah kalikan unsur Y. Jadi X plus 4 kali X ditambah 3x dikali x min 2. Nah, ini cuma masalah perhitungan saja. Panjang A ini, ya, panjang A, kalau akar panjang A, kalau panjang A kuadrat berarti akarnya kita hilangkan. Jadi tinggal x-nya kuadrat, x plus 4 kuadrat. Oh maaf, panjang A di sini ya, x kuadrat ditambah x min 2 kuadrat. Nah, ya, tinggal dijabarkan, kalikan x kali x kuadrat plus 4x plus 3x kuadrat min 6x. Ini ke dalam kalikan 3x kuadrat, ini kalikan 3 x kuadrat kali 3 3x kuadrat, ini min 4x kali 3 min 12x plus 4 kali 3 plus 12, ya. Jika dihitung ini habis, ya. Nah, ini min 3 x kuadrat ke sini, x kuadrat dikurang 3x kuadrat min 2x kuadrat. Lalu sini min 2x ditambah 12 plus 10x. Ini 12 pindah ke sini jadi min 12. Nanti semuanya dibagi min 2. X kuadrat min 5x plus 6. Tinggal difaktorin, min 2 min 3, maka dapat nilai x-nya. X-nya 2 atau 3, ya. Nah, itu jawabannya yang C, ya. Jadi kebanyakan soal vektor itu tentang panjang proyeksi vektor, ya. Tapi hati-hati, kalau panjang proyeksi A pada B, nah, rumusnya dibagi panjang B. Sedangkan di sini proyeksi B pada A, maka rumusnya dibagi panjang vektor A, ya. Demikian subbab yang ketiga dari vektor, ya. Cukup dari saya sekian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.